Assalamualaikum sobat, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang santet tumpes kelor, kembang alum. Sebelumnya saya mau izin kepada yang terhormat lakon story untuk menceritakan kisah tersebut. Kisah ini diambil dari Twitter pada akun lakon story. Silahkan teman-teman yang ingin membacanya bisa lihat kolom deskripsi, di situ ada link ceritanya komplit dari lakon story. Jangan lupa di follow guys. Pak, bangun Pak, bangun, rintihku dengan air. Mataku yang rasanya sudah habis terkuras. Bagaimana tidak? Malam itu tepat pukul 23.30 malam, bapakku akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah berjuang melawan penyakit aneh yang tiba-tiba datang menyerangnya. Dan tidak hanya itu, setelah aku menyadari jika bapakku sudah tidak bernyawa lagi, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu sudut ruangan rumahku yang malam itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada sosok nenek-nenek tua yang terlihat sedang berdiri, menatapku dengan tatapan yang cukup mengherankan. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat diam berdiri di salah satu sudut rumahku dengan sesekali tersenyum pilu. Mengetahui hal itu, aku masih sempat menatap sosok nenek-nenek tua tersebut dengan sedikit keheranan, meskipun aku tidak bisa memungkiri jika waktu itu air mataku sudah terus keluar berukuran. Sesaat setelah itu, akhirnya sosok nenek-nenek tersebut terlihat berjalan pelan ke arah luar rumahku. Melalui pintu belakang dengan tidak sekalipun menoleh kembali ke arahku, dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus memeluk bapakku dengan sesekali memanggil namanya dengan besar harapan bahwasanya bapak kembali bisa hidup seperti sedia kala. Pak, bapak, ya Allah, Pak, jangan tinggal aku pergi, rintipku, hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku larut dalam kesedihan, aku pun memutuskan untuk berlari, biar aku bisa keluar dari rumahku. Segera mendapatkan bantuan. Tolong, tolong bapakku mati, bapakku. Mendengar teriakanku, akhirnya para tetanggaku pun berbondong-bondong datang ke rumahku untuk segera membantu merawat almarhum bapakku yang sepertinya prosesi pemakamannya akan dilaksanakan keesokan harinya. Mengingat waktu itu, keadaan memang sudah sangat larut malam, dan akhirnya, tidak hanya aku, para tetanggaku pun sandat keheranan dengan kedua daan ien bapakku, tofata beherana badian tubuh inazah. Aku waktu itu tiba-tiba sudah terlihat membusuk, seperti halnya orang yang terkena penyakit kencing manis, padahal sebelumnya, aku masih ingat dengan sangat jelas jika aku sama sekali tidak melihat adanya luka busuk seperti itu. Luka membusuk tersebut terlihat merata di bagian dada, paha, pinggang dan leher. Mengetahui semua itu, aku pun hanya lemas dengan terus memeluk tubuh bapakku yang semakin lama emang mulai mengeluarkan bau yang sangat tidak kasihan. Pak Yanto, ya Bu, seluruh keluarganya habis. Cara tragis. Sekarang yang tersisa cuma Sukma dan Retno, ucap salah satu tetanggaku yang terdengar berbisik-bisik membicarakanku. Kalau Sukma sih sepertinya aman Bu, soalnya dia kan ikut suaminya tuh tinggal di luar kota. Yang kukhawatirkan sekarang si Retno, setelah ini dia tinggal di rumah ini sendirian. Kita semua juga tahu kan, setelah kematian Bu Yanto dulu, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Kata orang-orang sih, ini tordeno santet, mudah-mudahan kedepannya Retno baik-baik saja ya Bu. Perasaanku, dah enak deh, sepertinya semuanya belum berakhir di sini. Terang, tetanggaku yang lainnya, mendengar semua itu aku pun hanya diam meskipun aku tidak bisa memungkiri jika semua yang dikatakan tetanggaku waktu itu memanglah sebuah kebenaran. Kematian ibuku yang sebelumnya meninggal secara tragis. Waktu itu, ibuku memang terjatuh dari tangga rumah dan tersiram air mendidih yang saat itu berada di tangannya. Tapi anehnya, di detik-detik sebelum kematian ibuku, terdengar berlari ke arah tangga sambil berteriak aneh tidak karuan, "Pergi kamu, jangan ganggu istriku." Dan sesaat setelah itulah, aku mendengar jeritan suara ibuku yang terdengar kesakitan karena wajahnya melepuh. Didih tersebut benar-benar tumpah di bagian
Wajahnya, singkat cerita, setelah kematian ibuku, di rumahku, rasanya sering sekali terjadi keanehan, mulai dari nasi yang selalu membusuk, seolah melengkapi pandangan warga terhadap rumahku yang waktu itu semakin lama memang sudah. Dan tanpa memperdulikan semua itu, malam itu, aku pun tetap memeluk tubuh jenazah bapakku, dengan sesekali meminta maaf jika selama ini, aku belum bisa membalas semua kebaikannya. Singkat cerita, setelah puas aku memeluk tubuh almarhum bapakku, malam itu perlahan tubuh bapak mulai dirawat oleh para tetanggaku, dimandikan, disucikan, hingga dikafani. Semuanya benar-benar diselesaikan malam itu juga. Semua itu menurutku cukup wajar dilakukan karena, sepertinya, para warga ingin keesokan harinya, jenazah bapakku tinggal diberangkatkan saja. Oleh karena itu, malam itu semua keperluan prosesi disiapkan dengan sangat baik dan tidak ada satupun yang terlihat dilewatkan puncaknya. Sekitar pukul 02.00 dini hari, jenazah bapakku akhirnya terlihat rapi dengan kain kafan yang sudah dibalut sedemikian rupa layaknya orang yang meninggal pada umumnya, angkat dan diletakkan di tengah ruang tamu rumahku yang di situ. Aku dan para tetanggaku pun akhirnya perlahan mulai mengaji di sekelilingnya. Tapi sayangnya, masih belum lama aku dan tetanggaku mengaji, jenazah bapak yang sebelumnya, malam itu tiba-tiba terlihat bergerak dengan sendirinya. Mengetahui semua itu, tentu saja semua orang yang ada di rumahku seketika berhamburan berlari sambil berteriak ketakutan, "Ya Allah, tolong Pak Yanto urip maneh, Pak Yanto urip maneh, ya Allah, tolong, Pak Yanto hidup lagi, Pak Yanto hidup lagi." Bahkan, aku pun juga masih ingat, selain tiba-tiba, duduk, wajah almarhum bapakku waktu itu sebagian sudah terlihat membusuk, dan tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah duduk, jenazah bapak terlihat menggeliat seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang tidak. Di situ, aku masih sempat melihat kain kafan dan tali yang sebelumnya mengikatnya pun sudah terurai, tidak karuan. Mengetahui semua itu, aku pun ditarik oleh salah satu tetanggaku untuk keluar karena sepertinya mereka menganggap jika terus di dalam rumahku akan sangat berbahaya. Dan puncaknya, sekitar pukul 4.30 pagi, Pak Hasan selaku ulama di desaku akhirnya mengajakku dan para tetanggaku untuk kembali masuk ke dalam rumahku, karena beliau menganggap jika bapakku sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan. Menurut Pak Hasan, kejadian tidak masuk akal tersebut bisa terjadi tidak lain tidak bukan adalah keluarga sampean iki kenek santet enduk. Wes jelas, keluargamu ini terkena santet nak, semuanya sudah jelas, ucap Pak Hasan dengan terus melangkah kembali ke rumahku bersamaku dan para tetanggaku. Dan puncaknya, sesampainya di rumahku, jenazah bapakku malam itu sebagian tubuhnya sudah benar-benar terlihat membusuk dengan kain kafan, sudah berhamburan tidak karuan. Di situ, bapakku sepertinya sudah benar-benar tidak bernyawa dengan matanya yang melirik ditambah mulutnya yang terus menganga. Akhirnya, atas instruksi dari Pak Hasan, semua tetanggaku pun kembali merawat ulang jenazah bapak agar layak untuk dikebumikan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya prosesi pemakaman bapakku waktu itu bisa dikatakan cukup lancar. Cerita tentang bapakku itu rasanya sudah menjadi cerita lokal bagi warga kampungku. Banyak dari warga yang terdengar menceritakan kembali kejadian tersebut ketika mereka sedang duduk-duduk bersama. Mengetahui semua itu, aku pun bersikap biasa saja, karena aku pun tidak bisa memungkiri jika semua itu memanglah benar adanya. Beberapa tahun kemudian, hari ini sudah sekitar 6 tahun setelah kematian bapakku. Sekitar 3 tahun yang lalu, kakakku juga meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi bisa dikatakan, aku adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam silsilah keluargaku. Hal itu tentu saja tidak menjadi masalah bagiku asal hidupku tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya, keadaan yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi teror dan ancaman dari makhluk tak kasat mata yang
setelah kuingat kembali, semua gangguan yang kualami tersebut memang ada hubungannya dengan santet yang dialami keluargaku, yang sepertinya memang belum selesai. Malam itu seperti biasanya, setelah semua kegiatanku telah selesai, aku pun duduk santai di depan televisi. Sembari sesekali menggerakkan jariku mengotak-atik, ponselku tidak berhenti. Namun sayangnya, belum lama aku duduk, tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pintu yang menandakan, jika malam itu sepertinya ada seorang tamu. Mendengar hal itu, aku pun cukup terkejut karena, sejak kematian bapakku. Aku bisa dikatakan sudah, sama sekali tidak pernah menerima tamu karena, sepertinya, semua orang yang ada di sekitarku masih trauma dengan kejadian yang dulu. Loh, kok tumben ada tamu, pikirku dalam hati dengan kakiku yang melangkah cepat ke arah pintu ruang tamuku yang malam itu terus saja berbunyi. Setelah pintu terbuka, waktu itu aku cukup terkejut, karena Pak Hasanlah yang saat itu datang ke rumahku dengan satu orang perempuan tua. Yang aku pun tidak tahu siapa dia. "Oh Pak Hasan, ada apa ya Pak, kok tumben?" ucapku. "Sopal, saya mau bicara sebentar denganmu, bisa?" Sahut, "Bisa Pak, silahkan masuk." Imbuhku dengan mempersilahkan kedua orang tersebut masuk ke dalam rumahku. Wan tua pun mulalmen maksud kedatangannya. "Jadi begini Nak, Bapak mau cerita sedikit, tapi kamu jangan kaget ya," ucap Pak Hasan mengawali obrolan. "Kenalkan, nama orang ini Embok Minah. Beliau ini sesepuh desa ini. Dulu, almarhum bapakmu sering main ke rumah Embok. Ada masalah atau ada keperluan, terang Dien bapakmu gak kenek tak eleno, tapi saiki, mugo-mugo sampean yeso. Mumpung sek ono wektu, dulu bapakmu tidak bisa saya LN3 TK aca, ing masih ada waktu," sahut perempuan tua tersebut yang sepertinya beliau adalah sesepuh desaku yang bernama Embok Minah. Sasaran karena saat itu ucapan kedua orang tersebut masih sangat membingungkan. "Keluargamu iki kenek santet enduk. Santet ganas, santet iki gak mandek lek gak mateni kabeh. Keluargamu ini terkena santet Nak. Santet ini jahat, santet ini tidak akan berhenti kalau tidak menghabisi semua anggota keluarga," ucap Embok Minah dengan tatapan matanya yang terlihat sangat serius. "Ramuin keturunan terakhir dari keluarga Pak Yanto, Nak," imbuh Nal jadi korban selanjutnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika diam karena aku pun tidak bisa memungkiri jika aku sudah tidak lanya santet yang dari dulu menferang keluargaku. Setiap 1000 hari, santet ini akan membunuh targetnya. Kalau hitunganku benar, masih hidup. Beliau pernah berpesan kepada Embok Minah agar dia memperingatkanmu, terang Pak Hasan menjelaskan. "Aku sebenarnya sudah mendengar kalau keluargaku terkena santet, tapi aku tidak mengerti siapa yang mengirim dan aku pun tidak tahu harus berbuat apa," jawabku polos. "Nanti semuanya akan kami ceritakan Nak. Tapi untuk biarkan Embok Minah bicara dulu ya," imbuh Pak Hasan. Karena aku berpikir jika semua yang akan dikatakan Embok Minah malah semakin membuat hatiku tidak tenang. Akhirnya aku pun memutuskan untuk dua dalanginya jika aku sudah siap untuk mendengarnya. "Mohon maaf ya Pak, pikiranku masih kacau. Di dunia ini tidak ada lagi siapapun yang kumiliki. Ada yang peduli denganku. Jadi, misalnya aku jadi korban selanjutnya, aku pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan si pengirim santet mendapat balasannya. Untuk saat ini, aku belum siap mendengar cerita Embok Minah yang sepertinya ceritanya malah akan membebani hidupku. Sementara ini, aku masih mau menenangkan pikiranku dulu Pak. Aku mau konsentrasi kerja dan mencari uang untuk membiayai perawatan rumah ini dan hutang-hutang bapakku yang belum lunas. Mohon maaf ya Pak, nanti kalau aku sudah tenang, aku akan pergi ke rumah Embok Minah ini untuk mendengarkan. Sejujurnya, waktu itu, aku masih banyak beban fee. Mendengar hal itu, Pak Hasan pun terlihat mengerti dengan maksud perkataanku dan tidak lama setelah seketika berdiri dan mengajak Embok Minah, "Ya sudah, mohon maaf sudah mengganggu ya Nak. Nanti kalau sudah ada waktu mainlah ke rumah Embok Minah."
kamu tahu tentang bapakmu, ucap Pak Hasan dengan mulai berjalan pergi, meninggalkan rumahku ini. Di situ, Embok Minah yang sebelumnya hanya diam, malam itu masih sempat berbicara di tengah-tengah gahnya yang mulai meninggalkan rumahku begitu. Dia bukanlah warga asli desaku ini, puncaknya, sesampainya aku di rumah, aku pun seketika beristirahat dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya, dan Nin 88 akhirnya, malam pun tiba, dengan sangat lebat, aku yang waktu itu disibukkan dengan listrik rumahku yang tiba-tiba mendadak padam. Mengetahui semua itu, aku pun menyalakan lilin dan segera masuk ke dalam kamar tidurku karena aku pun tahu, meski masih jam 21 malam, aku ingin segera beristirahat, namun sayangnya, hingga pukul 23 malam, aku, hal itu hiaya menjamkan, kalian tahu, suhu di dalam rumahku, malam itu tiba-tiba terasa, panas tidak seperti biasanya, dan tidak hanya itu, selain panas, malam itu aku mencium bau bangkai yang sepertinya berasal dari arah samping rumahku. Merasakan semua itu, aku pun hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa karena selain listrik yang masih belum menyala, malam itu baterai ponselku pun sudah habis. Mau tidak mau aku harus menikmati perasaan dimam itu. Fan sudah semakin aneh saja. Malam ini kok seperti ada yang aneh ya. Di luar hujan lebat, di dalam rumah panasnya minta ampun, mana bau banget lagi, keluhku kesal. Dan puncaknya, belum lama aku terus mengeluh, tiba-tiba pandanganku teralihkan tepat di salah satu sudut kamar tidurku, ada sosok putih tinggi besar. Saaferayo Osoka tersebut lebel tinggi, di raut wajahnya yang terlihat sudah mengering. Bahkan, setelah cahaya lilin tertiup angin mengarah menerangi sosok tersebut, aku akhirnya bisa melihat dengan sangat jelas jika sosok tersebut adalah sesosok pocong. Hal itu dikuatkan dengan balutan kain kafan yang sudah terlihat memudar ditambah dengan bau yang dikeluarkan, benar-benar seperti bau bangkai. Itu, jantungku seolah-olah sudah berhenti berdetak. Nafasku sesak dengan tubuh yang rasanya sudah tidak bisa lagi bergerak. Pocong, teriakku dengan tubuhku yang sudah bergetar dengan sangat kencang, hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku pun seketika bisa berjalan dan berlari keluar dari kamarku. Ketika aku baru saja keluar dari kamarku, tidak jauh dari tempatku berdiri, ada sosok nenek-nenek tua yang terlihat sedang berdiri, mengaduk minuman di arah dapur rumahku. Sosok nenek-nenek tua tersebut terlihat terus menunduk dengan mulutnya yang terus mengeluarkan air liur. Tidak berhenti di situ saja, di sudut lain, aku juga melihat adanya sosok perempuan berambut panjang, menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tatapan matanya yang diarahkan ke arahku. Malam itu, di dalam rumahku aku melihat ada perempuan tua, perempuan paruh baya dan satu pocong besar. Mas, semuanya benar-benar kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan bersamaan dengan itu, kepalaku terasa sakit, dadaku sesak dan di dalam ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak. Bahkan sesaat setelah itu, ukuran perutku juga tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Ucap narasumber jelas. Ucapan narasumber tersebut adalah ucapan terakhir via telepon yang kami dengar. Setelah itu, kami sama sekali tidak pernah dihubungi narasumber itu lagi yang sebelumnya. Narasumber tersebut mengaku bernama Retno, orang asli dari daerah Ngawi, Jawa Timur tersebut. Awalnya, kami masih mengira jika narasumber tersebut masih repot dengan urusannya hingga tidak sempat melanjutkan ceritanya karena kami pun tahu sebelumnya narasumber tersebut memang menghubungi kami via telepon secara berkala, atau bisa dikatakan saat itu narasumber menceritakan ceritanya kepada kami hanya sedikit demi sedikit. Kami pun kembali mencoba mendengarkan dengan jelas cerita yang diceritakan rekan kami tersebut, dengan besar harapan kami bisa mendapatkan kejelasan tentang cerita yang sebelumnya memang hilang tersebut. Dan puncaknya, setelah mendengarkan dan menghubungkan semuanya, sepertinya semuanya sesuai dengan apa yang sudah kami duga. Mbak Retno meninggal di tengah-tengah
menceritakan gangguan yang dialaminya kepada kami yang sepertinya, meninggalnya Mbak Retno ada hubungannya dengan santet yang sedang menyerangnya. Meski zaman sudah berganti, hal-hal seperti santet masih ada hingga saat ini. Semoga dengan dibagikannya cerita ini menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Waktu, isi dan alur dalam cerita ini, kami rubah sedemikian agar memudahkan pembaca dalam memahami isi cerita. Semua nama dan tempat juga kami samarkan agar menjaga privasi narasumber. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Kami sangat berterima kasih kepada tim Lakon Story. Jika kalian ingin membaca dengan jelas bisa dilihat di kolom deskripsi, di situ ada link untuk membacanya langsung. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe and like agar saya lebih semangat menceritakan yang kalian belum ketahui. Terima kasih.